Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Keni Sahidna, NPM B1A1140004. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kepailitan. Pertama, pengertian pailit. Pailit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang merugi atau bangkrut. Sedangkan dalam Kamus Hukum Ekonomi menyebutkan bahwa liquidation, likuidasi, pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagih piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemegang saham. Beberapa definisi tentang kepailitan telah diterangkan di dalam Jurnal Penerapan Ketentuan Kepailitan pada Bank yang Bermasalah. Undang-Undang Nomor 1. Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1998 disebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dalam memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Pengertian kepailitan. Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Hanya debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberasannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim, pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Pembagian tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Pihak yang dapat mengajukan kepailitan. Pertama, pihak pemohon pailit. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, maka yang dapat menjadi pemohonan dalam suatu perkara pailit adalah salah satu pihak berikut ini. A. Pihak debitur itu sendiri. B. Salah satu atau lebih dari pihak kreditur. C. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum. D. Pihak Bank Indonesia jika debiturnya adalah suatu bank. E. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debiturnya suatu perusahaan efek. Yang dimaksud dengan perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. F. Pihak Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dan dana pensiun BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. 2. Pihak debitur pailit. Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. 3. Hakim niaga. Perkara kepailitan pada tingkat pertama diperiksa oleh hakim majelis, tidak boleh hakim tunggal.
Pasal 301 ayat 1 hanya untuk perkara perniagaan lainnya, yakni yang bukan perkara kepailitan untuk tingkat pengadilan pertama yang boleh diperiksa oleh hakim tunggal dengan penetapan ketua Mahkamah Agung. Pasal 301 ayat 2. Hakim majelis tersebut merupakan hakim-hakim yang pengadilan niaga, yakni hakim-hakim pengadilan negeri yang telah diangkat menjadi hakim pengadilan niaga berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Pasal 301 ayat 2. Di samping itu juga terdapat hakim ad hoc yang diangkat dari kalangan para ahli dan dengan putusan presiden atau usul Ketua Mahkamah Agung. Pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Keputusan pailit dan akibat hukum. Dalam pasal 21 kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Namun, ketentuan sebagaimana dalam pasal 21 di atas tidak berlaku terhadap barang-barang sebagai berikut. 1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur, sehubungannya dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitur dan keluarganya. Kedua, segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan yang ditentukan oleh hakim pengawas. 3. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Akibat hukum kepailitan. Saat pengadilan niaga memutuskan pailit suatu debitor, maka putusan tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Menurut M. Hadis Subban 2008/162, akibat yuridis dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur maupun terhadap debitur adalah sebagai berikut. A. Putusan pailit dapat dijalankan terlebih dahulu serta-merta, meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan upaya hukum lebih lanjut. B. Harta kekayaan debitur yang masuk harta pailit merupakan sita hukum, public attachment, great telichin, beslek, beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. C. Debitor kehilangan wewenang dalam harta kekayaan untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan. D. Segala perbuatan yang terbit secara putusan pailit tidak dapat dibayar oleh dari harta pailit. Sekian, terima kasih.